Kebenaran pemahaman dan itikad yang baik merupakan tonggak penting dalam mengaplikasikan ajaran Islam secara benar. Dua perkara ini harus seiring dan sejalan. Ketika tidak mengaplikasikan keduanya, maka bisa jadi akan muncul pemahaman yang keliru. Seperti sejarah yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Muljam yang tega membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan keponakan dan menantu Rasulullah SAW. Siapakah Abdurrahman bin Muljam ini? Abdurrahman bin Muljam dikenal sebagai ahli ibadah, gemar berpuasa saat siang hari, dan menjalankan sholat malam. Namun, pemahamannya tentang agama kurang menguasai. Meskipun demikian, ia mendapatkan gelar Al-Mukri. Dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tentang kemampuannya ini, Khalifah Umar bin Khattab sendiri mengakuinya. Dia pun pernah dikirim Khalifah Umar ke Mesir untuk memberikan pengajaran Al-Quran di sana. Untuk memenuhi permintaan gubernur Mesir, yaitu Amir bin Al-Ash. Karena mereka sedang membutuhkan seorang qori atau pengajar Al-Quran, dalam surat balasannya kepada Amir bin Al-As, Umar menulis, "Aku telah mengirim kepadamu seorang yang saleh, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Aku merelakan ia bagimu. Jika telah sampai, muliakanlah ia, dan buatkan sebuah rumah untuknya sebagai tempat mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat." Sekian lama, Abdurrahman ibnu Muljam menjalankan tugasnya sebagai mukri di Mesir, sedangkan benih-benih pemikiran Khawarij mulai berkembang di sana, dan berhasil menyentuh atifah atau perasaan Abdurrahman bin Muljam, hingga kemudian memperdayainya. Dikutip dari Al-Ghuluw, Mazahiruhu Asbabuhu Ilajuhu, karya Muhammad bin Nasir Al-Uraini, pengantar Syekh Shalih Al-Fauzan, cetakan pertama tahun 1426 Hijriah. Abdurrahman ibnu Muljam merencanakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Lihat kitab Bidayah wa Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cetakan pertama tahun 1423 Hijriah, juz 7 halaman 266 sampai 268. Tiga orang yang sudah terpengaruh paham Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari, Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi, dan Amir bin Bakar At-Tamami. Mereka berkumpul bersama sambil mengingat-ingat tentang Ali radhiyallahu anhu yang telah menghabisi kawan-kawan mereka di perang Nahrawan. Mereka pun berdoa memohon rahmat kebaikan bagi orang-orang yang telah menemui ajalnya itu. Peristiwa peperangan Nahrawan sangat membekaskan luka mendalam pada hati mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Apalagi yang akan kita perbuat setelah kepergian mereka? Mereka tidak takut terhadap apapun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita mengorbankan jiwa dan mendatangi orang-orang yang sesat itu." Maksudnya ialah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amir bin Al-As radhiyallahu anhum. Kita bunuh mereka sehingga negeri ini terbebas dari mereka, dan kita pun telah melunasi balas dendam. Akhirnya mereka merencanakan balas dendam dengan merancang pembunuhan terhadap 3 orang yang mereka anggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pembunuhan ini mereka anggap sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sepakat melakukan pembunuhan terhadap 3 orang itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk mewujudkan rencana keji itu. Rencana Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu
kiat menguat setelah didorong oleh seseorang perempuan. Dikisahkan, namanya adalah Fittam. Kecantikannya yang masyhur di tengah kaum muslimin telah berhasil merebut hati Abdurrahman bin Muljam, hingga ia melupakan misi jahatnya di Kufah, yaitu ingin membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun tak terduga, hasratnya memperistrikan wanita yang terkenal cantik itu justru memicu niatnya yang sempat terlupakan. Pasalnya, selain permintaan mas kawin yang berupa kekayaan duniawi, wanita ini juga memasukkan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai syarat jika Ibnu Muljam ingin memperistrikannya. Syarat binangan yang aneh ini yang kemudian mengingatkan Ibnu Muljam akan niat jahatnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, dan ia bertambah semangatnya untuk segera mewujudkan niat buruknya itu. Katanya, "Ya, ia adalah bagianku. Demi Allah, tidaklah aku datang ke tempat ini kecuali dengan niat untuk membunuh Ali." Syarat ini terpenuhi dan pernikahan pun dilaksanakan. Semenjak itu, sang wanita ini selalu membakar semangat suaminya untuk merealisasikan niatnya. Bahkan ia memberi bantuan kepada Ibnu Muljam, seorang lelaki yang bernama Wardan, untuk mewujudkan rencana jahatnya itu. Setelah itu, Ibnu Muljam pun mengajak seseorang yang bernama Sabib bin Najdah al-Asja'i. Katanya, "Maukah engkau memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat?" Tetapi begitu mendengar yang dimaksud ialah membunuh Ali radhiyallahu anhu, maka Sabib menampiknya atau menolaknya, karena ia mengetahui Ali radhiyallahu anhu memiliki jasa yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin, dan ia memiliki kedekatan dalam hal kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Melihat penolakan ini, Ibnu Muljam tak kalah cerdik. Dengan agresivitasnya, ia membakar emosi Sabib dengan menyebut kematian orang-orang Khawarij di tangan Ali radhiyallahu anhu, yang akhirnya ia berhasil menjinakkan hati Sabib. Padahal Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa itu ialah adalah orang yang paling tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, paling juhud terhadap dunia, paling berilmu, dan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bertiga kemudian bergerak melancarkan niatnya pada malam 17 Ramadan 41 Hijriah, hari yang sudah diputuskan oleh Ibnu Muljam, Al-Burq, dan Amir bin Bakar untuk menyudahi nyawa 3 orang sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amir bin Al-As radhiyallahu anhum. Begitu waktu subuh tiba, sebagaimana biasa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat subuh dan membangunkan manusia. Saat itulah pedang Khawarij yang beracun menciderai Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Muljam menyabetkan pedangnya pada bagian pelipis Ali radhiyallahu anhu, ia berseru, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, bukan milikmu atau orang-orangmu, wahai Ali bin Abi Thalib." Lantas ia membaca ayat, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Maksudnya adalah surat Al-Baqarah ayat 207. Ibnu Muljam mengira dirinya masuk dalam konteks ayat yang ia baca itu. Mendapat serangan ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berteriak meminta tolong, dan akhirnya Ibnu Muljam berhasil ditangkap hidup-hidup. Adapun Wardan, ia langsung terbunuh, sedangkan Sabib berhasil meloloskan diri. Akhir kehidupan Abdurrahman bin Muljam. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipastikan meninggal karena serangan Ibnu Muljam, maka diputuskanlah hukuman mati bagi Ibnu Muljam.
Hukuman ini diawali dengan memotong kedua kaki dan tangannya dan menusuk kedua matanya. Kemudian dilanjutkan dengan membakar jasadnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang Ibnu Muljam, sebelumnya ia adalah seorang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhir kehidupannya ditutup dengan kejelekan atau su'ul khatimah. Dia membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tetesan darahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan dan keselamatan bagi kita. Dikutip dari kitab Mizanul I'tidal Abu Abdullah Muhammad Az-Zahabi, Darul Ma'rifah Beirut, Tanpa Tahun, Juz 2 halaman 592. Berbeda dengan anggapan kalangan Khawarij, di tengah mereka Abdurrahman bin Muljam ini dielu-elukan bagaikan pahlawan. Dia mendapatkan pujian dan sanjungan. Di antaranya keluar dari Imran bin Hatan. Orang ini sebelumnya dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli ibadah. Namun perkawinannya dengan seorang wanita yang memiliki pemikiran Khawarij menjadikannya berubah secara drastis. Dia mengikuti pemahaman istrinya. Dia merangkai bait-bait syair sebagai pujian yang ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Muljam. Di antaranya, oh, sebuah sebutan dari orang bertakwa. Tiada ia inginkan selain untuk menggapai keriduan di sisi Zat pemilik arsy suatu waktu. Akan kusebut namanya, dan aku meyakininya sebagai insan yang penuh timbangan, maksudnya kebaikannya di sisi Allah. Lihat kitab Al-Farqu Bainal Firaq Abdul Qahir Al-Baghdadi, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Tanpa Tahun halaman 62-63. Pujian ini tentu merupakan perbuatan yang gulu atau berlebih-lebihan, sehingga dapat menyeret seseorang menjadi keliru dalam memandang kebatilan, sehingga terlihat sebagai kebenaran di matanya. Nauzubillahi min zalik. Golongan lain yang juga memberi sanjungan kepada pembunuhan Ali radhiyallahu anhu, yaitu golongan Nusyairiyah. Konon katanya, karena Ibnu Muljam telah melepaskan ruh ilahi dari tanah. Lihat Al-Mawsu'atul Muyassaratu fil Adiyani wal Mahzahibi wal Ahzabil Mu'asyirah, cetakan kelima tahun 1424 Hijriah, juz 1 halaman 392. Beberapa pelajaran dari kisah Abdurrahman ibnul Muljam adalah: yang pertama, pemahaman yang benar dalam mengaplikasikan Islam merupakan keharusan bagi seorang muslim. Dalam hal ini, para sahabat merupakan generasi Islam pertama yang pastinya paling memahami Islam. Mereka mereguknya langsung dari Rasulullah SAW. Ketika muncul pergolakan yang di sudut kaum Khawarij, tidak ada satupun dari sahabat yang merapat ke barisan mereka. Pemahaman-pemahaman terhadap Islam yang tidak mengacu kepada para sahabat sebagai generasi pertama umat Islam hanya akan berakhir dengan kekelaman. Motif mereka sesat karena beranggapan pembunuhan ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan demikian tentu menjatuhkan citra Islam dan menjadi ternoda karenanya. Hal ini bisa menimpa siapapun yang berbuat tanpa dasar ilmu, tanpa pemahaman yang lurus, dan hanya mengandalkan perasaan atau hawa nafsu semata. Kedua, kebodohan itu berbahaya lantaran menyebabkan ketidakjelasan tolak ukur ukuran syar'i bagi seseorang, sehingga membuat kelemahan dalam tasyawur atau pendeskripsian dalam memandang suatu masalah. Lihat Asbabu Ziyadatil Iman wal Nuqshahinihi, karya Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abad, Kiras, cetakan 3 tahun
2003. Yang ketiga, bahaya teman dekat seperti istri, suami, atau sahabat yang berpikiran buruk atau menyimpang. Semoga Allah Ta'ala tetap bimbing dan jaga kita semua dari kekeliruan dalam memahami Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.